Oke guys, balik lagi di video channel HT Sudirman ya. Di video kali ini saya mau mengingatkan buat teman-teman yang baru pertama kali bawa mobil Matic ya. Di saat macet begini, teman-teman harus ingat ya, di saat bawa mobil Matic apapun itu ya. Di saat macet begini jangan pernah lari ke D terus ya. Di saat macet nih, posisinya diem ini. Jadi jangan di D terus kayak gini. Ini posisinya di D terus. Nah, ini di D. Karena akan mengakibatkan kerusakan transmisinya. Apalagi mobil zaman sekarang ini transmisinya model CVT ya. Jadi lebih ke komputer banget. Jadi disarankan buat teman-teman kalau bisa di saat lagi macet yang lebih lama, berhentinya lebih lama kayak di lampu merah, diusahakan itu larikan ke N dulu ya. Karena kalau ke D terus, posisi mesin berjalan tapi rodanya berhenti karena nahan, dan itu akan menyebabkan kerusakan transmisinya. Itu lebih mahal banget kalau kerusakan CVT itu. Kayak mobil Alphard begini bisa mencapai 150 juta ganti transmisinya, karena nggak bisa eceran, harus segelundungan ya. Ibarat mesin itu satu paket. Nah, itu lebih bahaya. Kalau mobil-mobil pada umumnya yang menengah kayak Avanza ya mungkin itu aja udah mahal, bisa sekitar 40 jutaan transmisinya aja. Makanya teman-teman harus diingat, di saat lagi macet parah, banyak berhentinya, lebih baik transmisinya larikan ke N dulu ya. Kayak gini, ini kan posisi lagi macet, saya larikan ke N dulu. Nah, ini kan posisi berarti netral. Jadi supaya mesinnya menyala tapi rodanya nggak berputar, nggak maksa, karena dia istirahat gitu. Kadang banyak orang yang pakai mobil Matic di saat lagi berhenti macet begini, posisi transmisinya masih di D, dia nahan pakai rem kaki. Itu disayangkan banget, bakal menyebabkan kerusakan transmisinya. Kecuali ya macetnya sebentar-sebentar ya, sebentar maju sebentar berhenti, gitu nggak jadi masalah kalau sebentar-sebentar. Tapi kalau emang rada lama sampai bermenit-menit standby terus di D, itu mengakibatkan kerusakan transmisinya. Lebih baik kalau macetnya rada lama, berhentinya agak lama, larikan dulu ke N sambil nginjak rem kaki ya. Nah, nanti kalau udah pas mau jalan lagi, baru pindahin ke D lagi gitu kan. Jadi selama di D itu, di saat lagi maju nggak perlu harus ngutak-ngatik persneleng ya. Transmisinya tetap di D aja. Terkecuali teman-teman muatannya banyak nih di dalam mobil, kekuatannya kan kurang, atau ketemu tanjakan yang lebih curam dan mobil udah kelihatan nggak kuat, baru teman-teman alihkan ke gigi 1 kalau di mobil manual ya. Gigi satunya kalau di sini ada tulisan plus minnya ya, kita alihkan, geserkan ke kanan gitu. Oke, lanjut teman-teman, dan sekarang kita bahas masalah ganjil genep yang berlaku di Jakarta ya. Kalau daerah-daerah lain saya kurang tahu ya, kurang paham juga. Ganjil genap berlaku di Jakarta, Jakarta Timur, Selatan, Barat, dan Utara ya. Tapi nggak semua wilayah. Ada beberapa wilayah yang tertentu ya. Jadi teman-teman harus tahu peraturan ganjil genap itu khusus buat kendaraan roda 4. Jadi buat teman-teman yang dari luar kota, yang baru pertama kali nginjak Jakarta, yang belum tahu peraturan di Jakarta itu emang sangat ketat sekali ya teman-temannya. Kalau masuk Jakarta itu harus ingat tanggal dan ingat plat nomor kendaraan teman-teman yang dibawa. Jadi plat nomornya belakangnya genap, misalkan kayak, mohon maaf ya, buat mobil yang di depan ini itu kan ganjil, belakangnya 9. Nah, berarti harus sama dengan tanggal. Dan sekarang
tanggal 25 berarti sama, nggak jadi masalah ya, bebas. Tapi kalau misalkan kebalikannya, sekarang tanggal 25 dan mobilnya plat nomor belakangnya 66 misalkan kan, harus hati-hati gitu kan, karena ada jam waktunya, karena ada jamnya. Ganjil genap berlakunya setiap hari Senin sampai Jumat ya, Sabtu Minggu bebas. Itu nggak semua wilayah ya. Contohnya kayak Kuningan Mampang ya, Tebet, Jalan Sudirman, HI, Pancoran, semacamnya, dan masih banyak lagi ya. Teman-teman bisa cek di Google wilayah-wilayah mana aja yang berlaku ganjil genap. Itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 ya ganjil genapnya. Jadi misalkan hari ini tanggal 25, teman-teman mobilnya platnya genap ya. Jadi kalau mau masuk wilayah yang terlarang ganjil genap, teman-teman harus nunggu waktu dulu. Nunggu waktu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Nah, dari jam 4 sore berlaku lagi sampai jam 10 malam. Nah, kalau di dalam tol, misalkan teman-teman berangkat dari Bandung tujuannya ke Bandara Soekarno-Hatta ya, Cengkareng. Itu kan nggak keluarnya kan dari Cengkareng. Itu nggak jadi masalah selama di jalan tol. Tapi kalau keluarnya di Mampang dari Bandung, misalnya keluarnya di Mampang Kuningan yang berlaku ganjil genap, belum waktunya, masih jam 9, itu kena pasti. Kecuali pas keluarnya itu pada jam 10 lewat lah, itu nggak jadi masalah. Banyak kendaraan lain yang mau keluar dari tol Semanggi misalkan ya, itu kan ganjil genap kena di tol Semanggi. Jadi mereka sengaja dilambat-lambatin selama di perjalanan sambil nunggu waktunya habis sampai jam 10. Nah, terus kita bahas masalah kendaraan roda besar. Jadi teman-teman kalau bawa kendaraan mobil besar semacam truk ya atau kontainer, itu masuk ke tol dalam kota Jakarta itu ada jamnya. Jadi teman-teman harus ingat ya. Kecuali mobil engkel. Kalau mobil engkel masih bebas ya, jam berapanya, yang penting mah ganjil genapnya teratur. Kayak mobil double, mobil puso, nah itu tuh nggak boleh melintas tol dalam kota ataupun di luar jalan biasa ya, yang ada larangannya. Mobil-mobil besar kayak gitu boleh masuk dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Makanya dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam nggak boleh melintas mobil-mobil double ya. Kalau engkel nggak jadi masalah, bus nggak jadi masalah, sama mobil elep nggak jadi masalah ya. Jadi kalau emang teman-teman bawa mobil double, misalkan teman-teman dari arah Cengkareng mau ke Bekasi atau ke Bandung, harus mengarahkan ke jalan tol Jagorawi. Kalau Jagorawi itu bebas karena itu khusus mobil besar semua ya, tapi emang jalannya agak muter jauh. Oke teman-teman, gitu aja. Sekian dari saya, mohon maaf buat teman-teman semua apabila kata-kata atau saran saya masih banyak yang kurang, masih banyak yang salah. Mohon maaf karena ini buat pemula aja ya, mudah-mudahan jadi manfaat buat semuanya. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.